Materi kita kali ini yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, di SD dulu sudah belajar ya tentang bilangan pecahan. Kali ini di sekolah tingkat pertama ini kita akan mereview dan melanjutkan materi bilangan pecahan. Nah, yang pertama yaitu pengertian bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda atau nilai yang utuh. Ya, jadi bilangan pecahan itu yaitu menyatakan bagian dari suatu bilangan atau benda yang utuh. Bagian, kalau bagian itu pasti kecil ya. Bagian itu adalah bagian yang kecil dari benda atau nilai yang utuh. Nah, bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 katanya. Dan B bukan faktor dari A. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Misalkan ada bilangan 2 per 5. Nah, bilangan pecahan 2 per 5 menyatakan 2 bagian dari 5 bagian yang sama. Bilangan pecahan 2 per 5 dapat digambarkan sebagai daerah berbayang seperti gambar di samping. Ya, perhatikan di sini. Ini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini dibagi 5 bagian ya. Pembagiannya harus sama besar. Nah, di sini daerah yang diarsir ada 2 buah keping ini. Ini adalah ya 2 per 5 ya. 2 yang diarsir dari 5 bagian yang sama besar. Itu makna dari 2 per 5. 2 buah daerah ya yang diarsir ini dari 5 bagian yang sama besar. 2 bagian itu makna dari 2 per 5. 2 bagian ya dari 5 bagian yang sama besar. Bab selanjutnya yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Dari sebuah bilangan pecahan dapat diperoleh bilangan pecahan lain yang senilai dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Dan tidak boleh dengan 0 ya. Jadi dengan bilangan yang lain boleh selain 0 dan 0 tidak boleh. Nah, kita lanjut saja ke contoh untuk menghemat durasi. Nah, contoh 1 per 4 sama dengan, ingat kita ini sedang mencari nilai yang sama dari pecahan 1 per 4 itu. Nah, tadi katanya kan dengan cara mengalihkan atau membagi ya pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan tidak boleh dengan 0. Nah, 1 per 4 ini akan kita cari bilangan yang senilai dengan 1 per 4 ini berapa. Nah, dengan cara mengalihkan. Sekarang kita mengalihkan dengan 2 ya. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Nah, 2 per 8 ini senilai dengan 1 per 4. Ya, kalau dari gambar, ini dia. Ini kan 1 per 4, ini gambarnya. Nah, gambar 1 per 4 ini senilai dengan 2 per 8. Perhatikan ya, besarnya sama ya untuk besarnya, besar bilangannya. Cuman ini lebih pembagiannya lebih banyak. Kalau ini ada 4 bagian, ini jadi 8 bagian. Tapi dari luas daerah ya, yang diarsir ini besarnya sama. Itu yang dikatakan 1 per 4 ini senilai dengan 2 per 8 ya. Ya, daerah arsirannya sama besar, tapi nilainya atau maknanya sama. Oke. Contoh 2, 4 per 6 kita sederhanakan dia ya, mencari bilangan yang senilai atau pecahan yang senilai dengan 4 per 6. Tadi kita udah dengan cara mengkali, sekarang dengan cara membagi. Nah, 4 per 6 itu sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Pembilang kita bagi 2, penyebut kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2 ya. Nah, 2 per 3 ini senilai dengan 4 per 6. Senilai mereka. Nilainya sama. Nah,
Kita perhatikan gambarnya, 4/6 ini gambarnya, dan 2/3 ini gambarnya. Perhatikan di sini. Dari gambar yang ini kan 4/6 dan ini 2/3. Untuk luas daerah yang diarsir ini ya, sama ya, ini 2/3, yang ini 4/6. Nilainya sama, maknanya sama. Itu yang dikatakan pecahan senilai. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pecahan biasa sama pecahan campuran. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya sangat mudah ya. Caranya seperti ini. 9 bagi 2 itu 9 ini kita bagi 2 dapat berapa? Dapat 4 ya. Sisanya berapa? 1. Terus di sini penyebut awal. Nah, ini dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Atau ada soal juga umpamanya ya, 11 dibagi 3 ya. Ini pecahan biasa, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, 11 bagi 3 berapa? Dapatnya 3 ya. Sisanya berapa? 11 bagi 3, 2 ya. Nah, yang untuk penyebutnya, penyebut awal berapa? 3 ya. Yang ini sama yang ini maknanya sama. Ini dalam bentuk pecahan biasa dan ini dalam bentuk pecahan campuran. Ini pecahan campuran namanya, ini pecahan biasa. Terus kalau kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mudah ya, seperti biasa. Caranya sangat mudah. Merubah ini namanya pecahan campuran, ini pecahan biasa. Kita merubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini. Kalikan ya penyebutnya dengan bilangan pokoknya. Penyebutnya 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 3 11 ya. Inilah bilangnya 11 per penyebut ya. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Nah, misalkan ada lagi ini pecahan campuran umpamanya 2, ini 1, ini umpamanya 3 ya. Ini namanya pecahan campuran. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Hasilnya gimana? Kalikan ya penyebutnya dengan bilangan pokoknya. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. 7 per 3 ya. Ini namanya pecahan biasa, ini namanya pecahan campuran. Mudah ya kalau ada soal-soal pecahan, mau merubah pecahan campuran ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke campuran, seperti itu caranya. Selanjutnya pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu adalah pecahan atau bilangan yang berkoma. Waktu di SD sudah belajar juga. Nah, secara umum pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut secara bersusun ya. Membagi secara bersusun seperti ini. Nih, anak-anak sudah belajar ya waktu atau ketika di SD mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal pakai bersusun seperti ini. Kita cuman mereview ulang. 1/2 itu maknanya kalau bersusun sama dengan 1 bagi 2 seperti ini. Nah, 1 bagi 2 kan nggak bisa ya, hasilnya 0. 0 kali 2 0. Nah, kita kurangkan. Oke, 1 kurang 0 1. Nah, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Jadi kita tambahkan di sini 0 ya. Kalau di sini kita tambahkan 0, otomatis di sini harus ditambah koma. Oke. Selanjutnya 10 bagi 2 dapatnya 5. 5 kali 2 10. 10 kurang 10 0 ya. Kalau udah 0 hasilnya ini berarti kita berhenti, tidak perlu melanjutkan lagi. Nah, kita dapatkan 1/2 sama dengan 0,5 atau 1 bagi 2 hasilnya kita dapatkan 0,5. Jadi pecahan biasa nilainya sama dengan 0,5. Ini bilangan desimal, ini pecahan biasa, nilainya sama. Selanjutnya 3/4.